Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Amen. Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang bagaimana, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita sampai di hadirat Allah, dan bagaimana supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Kita sudah banyak belajar bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu peduli, dan kita sudah belajar bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan di dalam video ini kita akan terus belajar saudara. Di dalam video ini saya rindu kita belajar tentang doa kesepakatan. Bahwa doa yang besar kuasanya itu adalah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Doa yang dinaikkan dengan bersatu hati di hadapan Tuhan. Itu adalah doa yang besar kuasanya. Itu adalah doa yang akan menyentuh sorga. Dan itu adalah doa yang akan menghadirkan kuasa Allah di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita bersama-sama bersepakat berdoa. Mungkin saudara punya pergumulan di tengah keluarga. Mari naikkan doa-doa saudara dengan sepakat di tengah keluarga saudara. Suami istri sepakat berdoa, memohon bersehati, memohon apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga. Orang tua dan anak bersepakat bersama, memohon bersama apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga. Karena doa yang dinaikkan dengan sepakat, doa yang dinaikkan dengan sehati adalah doa yang sangat besar kuasanya. Kita akan lihat dari dalam firman Tuhan saudara, prinsip-prinsip firman Tuhan tentang doa yang besar kuasanya, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita saat ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif. Pastikan saat ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Matius pasal 18, mulai ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan
bagaimana mereka harus berdoa, bagaimana mereka harus sepakat, bagaimana mereka harus bersatu hati. Dalam perikop ini adalah perikop tentang menasihati sesama saudara, lalu kemudian diakhiri dengan doa kesepakatan bahwa mereka apakah sesama Kristen, sesama saudara, mereka harus punya kesehatian, dan kesehatian yang harus mereka miliki salah satunya adalah kesehatian dalam doa. Di ayat 19 dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi di sini saudara, Yesus mengajarkan bahwa ada 2-3 orang, atau ada 2 atau lebih orang harus sepakat berdoa. Kita akan lihat apa yang akan terjadi jika ada orang-orang yang sepakat berdoa. Tetapi terlebih dahulu saya rindu kita lihat ke dalam diri kita, ke tengah keluarga kita, ke dalam kehidupan kita. Adakah kita menyadari pentingnya doa kesepakatan? Atau adakah waktu-waktu di mana kita bersepakat bersama-sama berseru, bersepakat bersama-sama berdoa? Karena doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu besar kuasanya, saudara. Adakah di tengah keluarga saudara, antara suami istri, saudara ada waktu untuk bersama-sama duduk bersepakat berdoa? Setiap hari saudara sisakan waktu saudara untuk bersama-sama saudara sepakat berdoa dan berseru kepada Tuhan. Adakah orang tua dan anak saudara punya waktu bersama-sama bersepakat berdoa, berseru bersama? Saudara, di tempat saya melayani ini, di Pasori, di tempat kami tinggal bersama, kami tinggal ada sekitar 13 orang. Dan saudara, kami yang 13 orang ini setiap hari jam 5 pagi kami sudah bangun bersama. Dan kemudian setiap hari jam 5 pagi kami sudah berlutut bersama di hadirat Tuhan. Di sana kami menyembah Tuhan, dan di sana kami mulai bersepakat berdoa. Berdoa untuk banyak hal, berdoa untuk pelayanan, berdoa buat jiwa-jiwa, berdoa buat pemerintahan, berdoa bagi saudara-saudara yang memohon doa di channel YouTube yang saya buat, berdoa buat pergumulan kami, berdoa buat kebutuhan kami. Setiap pagi kami naikkan doa kesepakatan, saudara. Dan dengar, saya melihat begitu banyak mujizat terjadi yang dikerjakan oleh Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saudara, bahwa pada saat Corona awal-awal, saudara, pada waktu itu ada kebingungan yang sangat besar, khususnya saya sebagai pemimpin, di mana pada waktu itu, saudara, ada kebutuhan yang sangat besar. Saudara bisa bayangkan jika kami ada 13 orang di rumah ini, dan setiap hari saya harus mencukupkan segala kebutuhan, baik kebutuhan di dapur, baik segala kebutuhan di kompleks ini, saya harus menyediakan kebutuhan itu. Atas itu, saudara, saya harus bergumul supaya Tuhan menyediakan, karena kami berharap dan hidup dari berkat-berkat Tuhan. Tidak ada gaji bulanan yang kami terima, tetapi ada Tuhan yang selalu memelihara melalui pelayanan, melalui jemaat-jemaat Tuhan dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu ada satu kondisi yang sebenarnya begitu sulit, saudara. Kenapa saya katakan begitu sulit? Kenapa? Karena waktu itu kami harus semua berhenti beribadah. Tidak ada ibadah lagi, saudara. Sedangkan kebutuhan hidup kami itu adalah dari ibadah setiap minggunya. Itu yang harus dicukupkan untuk kebutuhan setiap hari. Sehingga pada waktu itu, saudara, ketika ibadah ditiadakan, dan saya juga yang sering ada undangan pelayanan keluar, dan dari sana juga Tuhan memberkati untuk menambahkan kebutuhan kami.
Pada waktu itu semuanya terhenti, saudara. Bayangkan pada waktu itu semuanya terhenti. Bagaimana kami mencukupkan kebutuhan kami. Tetapi Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, ketika kami menaikkan doa-doa kesepakatan, Allah menyatakan mujizatnya. Allah menyatakan keajaibannya. Salah satu contoh, saudara, bahwa ada orang yang mengantarkan sayur bergoni-goni, saudara. Itu salah satu contoh pemeliharaan Tuhan. Lalu kemudian ada salah satu contoh yang ajaib lagi, saudara. Beberapa tahun yang lalu, pada saat-saat waktu itu ada caleg, saudara, pemilihan legislatif. Waktu itu ada salah satu anggota DPR waktu itu yang anggota istrinya dan beberapa anggotanya datang ke gereja yang saya layani. Dan kemudian pada waktu itu mereka beribadah bersama, saudara. Dan kemudian di akhir ibadah mereka datang menjumpai saya dan kemudian menyerahkan amplop kepada saya. Pada waktu itu saya langsung bilang, saudara, karena saya sudah punya prinsip bahwa hal-hal yang demikian saya tidak akan pernah terima, dan kemudian berkali-kali itu terjadi dan saya tidak pernah terima. Jadi pada waktu itu saya berkata kepada ibu ini dan kepada rombongan ini bahwa saya tidak menerima ini. Nanti kalau saudara sudah berhasil, silahkan datang dan memberikan persembahan syukur. Lalu dia berkata, iya pendeta, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan suami saya untuk ikut pemilihan. Lalu saya berkata, kalau tadinya ibu atau suami ibu tidak ikut untuk bertanding dalam pileg ini, maka mungkin ibu tidak akan datang. Jadi sekalipun ibu berkata tidak ada kaitannya, ini pasti ada kaitannya. Sehingga saya berkata, saya doakan, sungguh-sungguh saya akan doakan. Dan saya juga akan pelajari suami ibu, dan kalau sesuai dengan standar dan pikiran saya akan pilih. Dan saya juga jelaskan kepada jemaat bagaimana kalau saya sudah pelajari, dan kemungkinan mereka juga akan memilih kalau mereka memahaminya dengan benar. Sehingga waktu itu mereka pulang, saudara. Ya memang awalnya seperti ada kekecewaan karena saya tidak menerima amplop itu. Dan amplop itu saya lihat, saudara, amplop itu agak tebal. Tetapi pada waktu itu mereka pulang, dan kemudian lama setelah itu, dan saya dengar-dengar akhirnya suaminya ini lolos. Dan kemudian setelah lolos tidak ada berita, lama sekali tidak ada berita. Tetapi 3 tahun kemudian, pada masa corona kemarin, mereka menelepon saya dan mereka berkata, Pak Pendeta, masih ingat kami? Saya berkata, ini siapa? Lalu dia jelaskan. Lalu saya berkata, ya saya ingat dulu ibu dan rombongan pernah datang ke gereja kami beribadah, lalu kemudian memberikan persembahan, tetapi waktu itu saya tolak. Lalu dia berkata, Pendeta, belum pernah kami ketemu seperti pendeta. Itu pengakuan mereka, saudara. Dan mereka berkata bahwa Bapak sudah berhasil dan kami ingin memberikan ucapan syukur. Lalu mereka berkata, dan saya berkata, saudara, ya silakan. Kalau sekarang silakan. Lalu kemudian akhirnya mereka datang membawa banyak beras, dan mereka membawa begitu banyak barang-barang yang lain, saudara, untuk kebutuhan pokok. Wow, itu sesuatu yang dahsyat. Dan tahukah saudara, itu terjadi 3 tahun kemudian, pas di waktu corona, pada saat kami sangat membutuhkan. Artinya apa? Allah kita itu Allah yang dahsyat, saudara. Ketika ada doa-doa kesepakatan yang dinaikkan oleh kita kepada Tuhan, maka Allah akan menjawab doa-doa kita. Ya tentu saja dibarengi dengan hidup benar. Ada begitu banyak gereja-gereja yang kadang-kadang apapun diterima, sekalipun hal-hal yang seperti tadi itu salah sebenarnya di hadapan Tuhan, diterima saja begitu saja. Tetapi saya punya prinsip, kalau itu hal yang tidak benar, maka itu tidak akan saya terima. Tetapi saat saya punya prinsip seperti itu,
maka di sanalah akhirnya Tuhan membela. Dan tahukah saudara, menurut informasi yang saya dengar, amplop yang dia bawa dulu 3 tahun yang lalu, dan kemudian amplop dan berkat-berkat yang dia bawa pada saat 3 tahun kemudian, itu jauh lebih besar yang pada akhirnya dia bawa pada 3 tahun kemudian itu, saudara. Artinya berkat yang saya terima akhirnya itu jauh lebih besar. Sekali lagi, ketika dinaikkan doa kesepakatan, ketika dinaikkan doa dalam kebenaran, maka Allah melakukan mujizat yang jauh lebih besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan. Pagi hari, sediakan waktu bersama keluarga, duduk bersama, lalu kemudian berdoa. Pagi hari, suami istri, mari bersepakat berdoa bersama, bergandengan tangan berdoa bersama. Allah mendengar doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Orang tua dan anak gunakan waktu bersama-sama bersepakat berdoa. Sekali lagi, setiap hari kami bersama-sama bersepakat berdoa. 13 orang kami duduk bersama, kami berseru bersama, kami menangis bersama di kaki Tuhan, dan kami sudah melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Nah, kenapa saudara? Karena dikatakan di sini, di ayat 19 tadi dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Oke. Lalu kemudian ayat 20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengar saudara, kenapa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan itu adalah doa yang berkuasa? Karena ketika kita ada 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, Tuhan hadir di tengah kita, kata firman Tuhan. Dia hadir di tengah saudara dan dia mendengarkan seruan saudara. Ketika saudara suami istri sepakat bergandengan tangan berdoa, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana. Dan dia dengar segala seruan saudara, dia peduli saudara, dan dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu kehadiran Allah nyata, naikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa dengan bersehati bersama anggota keluarga saudara, dengan rekan saudara, dengan saudara-saudara, sanak saudara yang lain, dengan siapapun itu, bahkan dengan sahabat-sahabat. Naikkan doa kesepakatan. Karena ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di sana, saudara. Tuhan hadir di sana. Dia dengarkan doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Saya teringat, saudara, satu kali ada seorang anak muda yang meminta doa kepada saya, saudara. Lalu kemudian pada waktu itu dia berkata, Pak Pendeta, saya mau melamar pekerjaan. Dan dia berkata, saya rindu Pak Pendeta mendukung saya dalam doa. Bahkan dia berkata, saya rindu untuk berpuasa. Dan akhirnya kami berpuasa bersama. Dan kemudian di jam doa dia datang. Lalu kemudian kami berdoa bersama. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan anak ini. Hanya anak ini memang sebagai anak-anak muda atau youth gereja di gereja yang saya layani. Sehingga waktu itu kami berpuasa bersama. Kami bergandengan tangan bersama. Kami berdoa bersama. Hadirat Allah begitu nyata hadir di sana. Kami merasakan kehadiran Allah. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, apa yang dia rindukan akhirnya dia capai. Doa-doa yang kami naikkan itu akhirnya terwujud, saudara. Kenapa? Karena ketika kami naikkan doa kesepakatan, Allah hadir dan mendengar doa-doa dan seruan yang kami naikkan di hadapannya. Doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan itu menghadirkan Allah di tengah kita, saudara. Kalau Allah hadir di tengah kita, adakah yang mustahil? Kalau Allah hadir di tengah kita, apakah yang tidak mungkin? Kalau Allah hadir di tengah kita, saudara, segala perkara bisa jadi. Dan kalau saudara menaikkan doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, maka Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mulai saat ini, saudara, mulai bersama-sama
suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat, orang-orang yang tinggal bersama dengan saudara, mari mulai naikkan doa-doa kesepakatan. Allah hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Satu kali saudara, ada seorang ibu yang pada waktu itu dia ada di satu daerah di Amerika sana saudara, dan daerah itu begitu rusaknya pada waktu itu sehingga dia merasa bahwa dia harus berdoa bagi daerahnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara, pada waktu itu ada ibu yang lain, mereka sudah tua, mereka lansia, dan kemudian mereka akhirnya berdiskusi bersama dan kemudian akhirnya bersepakat bersama. Dan akhirnya mereka berdoa bersama, berseru bersama, mendoakan daerah mereka, mendoakan bangsa mereka. Dan menurut sejarah saudara, doa-doa mereka lah inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terjadinya kebangunan rohani di daerah mereka saudara. Dahsyat mujizat-mujizat terjadi. Padahal daerah itu daerah yang hancur, daerah yang berantakan, tetapi pada akhirnya melalui doa mereka Allah menyatakan kehadirannya di sana, dan akhirnya daerah itu pun diubahkan dan begitu banyak jiwa-jiwa pada akhirnya diselamatkan melalui diawali satu orang ibu dan kemudian dua orang ibu tua yang bersepakat bersama. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, naikkanlah doa kesepakatan bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan saudara. Doa yang dinaikkan dengan kesepakatan menghadirkan Allah. Ketika di tengah keluarga saudara menaikkan doa kesepakatan bersama anggota keluarga, maka doa-doa saudara menghadirkan Allah di tengah keluarga saudara. Maka Allah hadir di tengah keluarga saudara. Dia ada hadir bersama dengan saudara. Kalau saudara menaikkan doa-doa di tengah bisnis saudara, usaha pekerjaan saudara, saudara naikkan doa kesepakatan di sana bersama-sama dengan tim saudara, bersama-sama dengan orang-orang yang ada bersama saudara di sana. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan, Tuhan hadir di bisnis saudara, Tuhan hadir dalam usaha pekerjaan saudara, dan kalau Dia hadir, Dia akan mengerjakan berkat-berkat dan mujizat di sana. Itu sebabnya sekali lagi saudara, naikkanlah doa-doa kesepakatan di hadirat Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah doa yang dinaikkan dalam kesepakatan. Lalu yang kedua saudara, ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga, apapun permintaan mereka. Tentu saja ini tidak terlepas harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudara? Bahwa apapun doa-doa apapun yang dinaikkan dalam kesepakatan, itu akan dikerjakan oleh Tuhan, itu akan dilakukan oleh Tuhan. Artinya tidak ada yang mustahil saudara. Apapun itu Allah sanggup kerjakan ketika doa-doa itu dinaikkan dalam kesepakatan. Kalau hari ini saudara sedang berdoa menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk satu mujizat, berdoa untuk satu kesembuhan, berdoa untuk berkat-berkat, maka dengar saudara, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Saya mengalami begitu banyak mujizat saudara ketika aku dan istriku bersama-sama kami bersepakat, bersama-sama kami bergandengan tangan berdoa. Maka begitu banyak kali mujizat-mujizat itu kami alami di dalam kehidupan kami. Salah satu contoh di video-video sebelumnya saudara, saya sudah pernah menyaksikan bagaimana satu kali saya bersama dengan jemaat ini pada waktu itu adalah panitia untuk pembelian alat-alat musik, dan waktu itu dia tawarkan ketika kami mau beli alat musik setelah dana
kumpul, kami mau beli alat musik ke kota. Dia tawarkan mobilnya untuk menjadi transport kami dengan gratis pada waktu itu. Sehingga kami sangat senang, kami berangkat 3 orang. Dan akhirnya dibawalah mobilnya saya ingat waktu itu Kijang Innova. Dan singkat cerita, ketika kami pergi ke kota, kami beli alat musik, singkat cerita, mobil itu hilang. Saudara, cerita selanjutnya saudara bisa lihat di video-video sebelumnya. Mobil itu hilang, saudara, dan pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit, sangat berat yang kami alami sebagai hamba Tuhan. Ada beberapa hal. Hal yang pertama, bagaimana kami mengganti mobil yang hilang ini. Hal kedua, bagaimana dengan jemaat ini? Apakah dia akan undur daripada Tuhan? Hal ketiga, bagaimana nanti di depan jemaat ketika orang dengar bahwa ketika melakukan pekerjaan Tuhan malah mobil hilang? Apakah itu tidak akan menurunkan iman jemaat, membuat jemaat bertanya di mana kuasa Tuhan? Dan pada waktu itu, saudara, kami tidak ada solusi apa-apa. Sehubungan dengan mobil yang hilang, tidak mungkin kami ganti. Kami perintisan, saudara, jangankan untuk mengganti mobil, untuk memakan saja kami pas-pasan. Sehingga apa yang kami lakukan dalam situasi yang demikian, saudara, saya ingat yang kami lakukan bersama adalah setiap hari bersama dengan istri saya, kami bergandengan tangan dan kami menangis bersama, saudara. Seringkali tidak ada kata yang terucapkan, seringkali tidak ada suara yang terucap. Saya ingat sekali yang ada adalah kami menangis dan menangis. Bersama istri saya kami menangis dan menangis. Kami tidak tahu lagi berbuat apa. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Bahkan karena itu bukan hanya sebentar, saudara, hampir 1 tahun mobil itu tidak kembali, mobil itu tidak ditemukan, hampir 1 tahun. Jadi dalam situasi itu 1 tahun itu begitu beratnya beban itu, saudara. Begitu beratnya beban itu. Kami sering datang ke rumah jemaat ini, kami kuatkan mereka, kami doakan mereka, sehingga mereka tetap hadir beribadah, sekalipun kami bisa melihat beban mereka juga berat sekali dengan kondisi yang ada. Yang saya ingat, saudara, bersama dengan istri saya, kami menangis berdoa, kami bergandengan tangan, terkadang saya memeluk dia, karena beratnya situasi itu. Dia juga tertekan sekali dengan situasi itu, dan kami berdoa bersama, kami bersepakat bersama, kami menangis bersama, kami menangis 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, kami terus berdoa. Kemudian akhirnya hampir 1 tahun doa kesepakatan itu untuk mobil ini yang hilang ini, untuk keluarga yang kehilangan mobil ini. Kami terus berdoa, kami terus menangis dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terkadang. Tetapi yang kami tahu, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata kami, sehingga kami terus berdoa. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, mobil ini ditemukan. Artinya bukan mobilnya ditemukan, tetapi pencurinya ditemukan. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka harus mengganti rugi semuanya, karena mobil ini sudah dicincang dan mobil ini tidak ada lagi. Tetapi mereka harus ganti rugi semuanya. Semuanya diganti rugi, saudara. Karena dia tidak bisa mengelak lagi pada waktu itu, karena orang yang dia suruh untuk mencuri mobil ini akhirnya dia pecat. Dan kemudian kami dengar berita, akhirnya kami wawancarai orang yang dia pecat ini, yang dulu mengambil mobil ini. Pada awalnya tidak mau mengaku, tetapi pada akhirnya mengaku, dan kami rekam, dan rekaman itu kami bawa kepada mafia ini, sehingga dia tidak bisa berkelit lagi, tidak bisa membantah lagi. Dan akhirnya dia berkata, saya minta maaf dan saya akan mengganti rugi semuanya. Dan semuanya diganti rugi, saudara. Dahsyat Allah bekerja. Ketika ada doa yang dinaikkan dalam tangisan, ketika kami bersama-sama, istri saya, kami bersama-sama
berdoa, bersepakat, menangis bersama di kaki Tuhan, Allah mendengar doa-doa kami. Sekalipun memang tidak seketika, tetapi saudara, seberapa banyak mobil yang hilang, apalagi sudah dicincang. Seberapa banyak yang bisa kembali lagi? Sangat jarang itu saudara, bahkan mungkin ratusan ribu saat banding satu. Tetapi itu terjadi bagi kami. Semuanya kembali lagi. Dahsyat Allah bagi orang-orang yang berdoa bersepakat di hadapannya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, belajarlah untuk berdoa bersama. Mulai hari ini buat komitmen saudara dengan anggota keluarga saudara, apakah itu suami, istri, orang tua, dan anak-anak saudara, atau siapapun yang bisa saudara ajak untuk berdoa, bersepakat bersama. Naikkan doa-doa kesepakatan itu di hadapan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa apapun juga, kata firman Tuhan, doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka apapun juga doa-doa itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup dan Dia akan kerjakan. Dia akan wujudkan, nyatakan doa-doa yang saudara mohonkan di hadapan Tuhan. Akan Tuhan kerjakan. Mulai hari ini saudara, belajarlah bersepakat berdoa. Belajarlah untuk bersama-sama berkomitmen berdoa. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin saudara ada pengalaman di mana saudara bersepakat berdoa dengan suami istri, dengan orang tua dan anak. Ketika saudara bersama-sama bersepakat berdoa di hadapan Tuhan, akhirnya saudara melihat mujizat Allah terjadi. Akhirnya saudara melihat Allah mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, mewujudkan apa yang saudara minta. Silakan disaksikan saudara, dengan siapa saudara berdoa, bersepakat, dan apa yang saudara doakan, dan bagaimana Tuhan menjawab doa saudara. Silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan renungan ini, mulai hari ini mereka mulai menjalankan doa kesepakatan bersama dengan keluarganya, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan dia. Biar semua anak-anak Tuhan mengalami mujizat Tuhan ketika menaikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, kalau dikatakan yang pertama bahwa kalau kita berdoa bersepakat Tuhan hadir di tengah kita. Yang kedua, kemudian Tuhan akan mewujudkan apa yang kita doakan. Yang ketiga saudara, di ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa arti dari kalimat-kalimat firman Tuhan ini saudara? Bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kalau kita menaikkan doa-doa kesepakatan, maka apa yang kita doakan di dunia ini, kuasa sorga ikut bekerja. Maka kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan. Itu yang mau ditegaskan di sini saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di sorga. Artinya apa yang kamu kerjakan di dunia ini, kuasa ilahi, kuasa sorga ikut campur tangan di sana, ikut bekerja di sana, ikut menyatakan mujizat di sana. Wow, bukankah itu sesuatu yang sangat dahsyat saudara? Kalau kuasa ilahi bekerja di tengah-tengah kita ketika kita menaikkan doa kesepakatan, apakah yang mustahil? Kalau kuasa sorga ikut campur tangan, ikut bekerja di tengah kita saat kita menaikkan doa-doa kita, apakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil saudara. Dengar, sorga pun akan ikut bekerja. Kuasa sorga pun akan ikut mengalir. Kedahsyatan sorga pun akan dinyatakan ketika ada anak-anak Tuhan menaikkan doa kesepakatan. Itu sebabnya saudara, sekali lagi naikkanlah doa kesepakatan. Maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu sanggup diubahkan oleh Tuhan. Karena kuasa sorga pun ikut bekerja. Kuasa Tuhan, kuasa ilahi
akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara. Apakah saudara rindu Allah ikut bekerja, kuasa sorga ikut bekerja? Maka naikkanlah doa kesepakatan. Tidak akan ada yang mustahil, saudara. Saudara akan melihat kuasa ilahi dinyatakan di tengah saudara. Saya melihat saudara bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Hal yang paling mustahil sekalipun Allah sanggup wujudkan, Allah sanggup kerjakan. Ketika sorga ikut bekerja, artinya Tuhan ikut bekerja, Tuhan ikut campur tangan. Maka apa yang dikerjakan di bumi ini, yang dikerjakan melalui doa-doa di hadapan Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan. Apakah saudara rindu apa yang saudara kerjakan di dunia ini? Sorga ikut bekerja, ikut campur tangan untuk membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Mungkin saudara sebagai pedagang, apakah saudara rindu dagang saudara berhasil ketika saudara menaikkan semuanya di hadapan Tuhan, lalu kemudian kuasa sorga ikut bekerja di sana? Apakah saudara rindu bisnis saudara berhasil? Saudara rindu keluarga saudara dipulihkan? Saudara rindu kesehatan saudara dipulihkan? Saudara rindu mujizat demi mujizat? Tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup melakukan mujizat itu dalam kehidupan saudara kalau kuasa sorga ikut bertindak. Bagaimana supaya kuasa sorga ikut bertindak? Naikkan doa-doa kesepakatan. Maka saudara akan menyaksikan betapa dahsyat Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara, saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian dari saudara. Saya rindu melihat dan membaca kesaksian yang saudara tuliskan di dalam komentar video ini, saudara. Karena saudara mengalami doa-doa saudara yang saudara naikkan kepada Tuhan, doa itu dijawab oleh Tuhan. Karena saudara menaikkan doa-doa itu dalam kesepakatan bersama dengan anggota keluarga saudara. Itu sebabnya saudara, mulai saat ini buat komitmen. Mari diskusi antara suami istri, diskusi. Mulai sekarang sediakan waktu untuk bersama-sama berdoa. Luangkan waktu untuk duduk bersama di hadirat Allah. Duduk bersama untuk berdoa, berseru kepada Tuhan. Orang tua dan anak mulai sekarang, setiap hari secara disiplin, sediakan waktu bersama untuk duduk bersama, untuk berdoa bersama. Dan kalau saudara mulai sekarang menaikkan doa-doa kesepakatan, saudara akan melihat bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Aku sudah alami, saudara. Bahkan mobil yang hilang dan sudah dicincang sekalipun, Allah bisa kembalikan, sekalipun dalam jangka waktu yang panjang, 1 tahun kemudian. Itu satu hal yang sangat mustahil terjadi, saudara. Tetapi itu bisa terjadi ketika saya dan istri saya bergandengan tangan menangis berdoa di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi di ayat 20 di sana dikatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah orang yang menaikkan doa kesepakatan. Kalau suami istri, orang tua dan anak di tengah keluarga bersepakat berdoa, saudara akan lihat Allah menyatakan kehadirannya di sana. Lalu kita juga sudah belajar bahwa doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, maka apapun juga yang mereka minta, aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan. Itu sebabnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan juga berkata bahwa kalau doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang kau ikat di dunia ini melalui doa-doamu, apa yang kau lepaskan di dunia ini melalui doa-doamu, sorga pun ikut bekerja. Apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang terlepas di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja di tengah kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini. Saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan sebelum saudara beristirahat. Dan saudara, saya rindu saat ini saudara ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan supaya saudara menyaksikan kedahsyatan Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Mulai saat ini berkomitmenlah bersama suami, istri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan orang-orang terdekat saudara. Mulai naikkan doa-doa dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan mujizatnya. Saya rindu
janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan saya rindu nanti akan mendengar kesaksian-kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara melihat dan menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kedahsyatannya dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa kepada saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan melalui renungan firman-Mu saat ini saya percaya setiap anak-anak-Mu ini merindukan jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan dalam hidup mereka bersama keluarga mereka, bersama suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara, atau dengan orang-orang yang terdekat mereka. Ajar mereka menaikkan doa-doa kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu berjanji bahwa orang-orang yang menaikkan doa kesepakatan akan mengalami Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ketika saudara menaikkan doa-doa kesepakatan di tengah keluarga saudara, saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan hadir di sana dan Tuhan melakukan mujizat di sana. Dan doa-doa yang dinaikkan dengan kesepakatan, maka firman Tuhan berkata, apa yang mereka minta, maka aku akan mengerjakannya, maka aku akan mengabulkannya, kata firman Tuhan. Artinya apapun yang diminta dalam doa kesepakatan, saudara akan melihat Allah akan mewujudkannya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar anak-anak-Mu menaikkan doa kesepakatan supaya mereka mengalami mujizat Allah yang dahsyat, yang paling mustahil pun Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Dan ajar mereka juga ya Tuhan menaikkan doa kesepakatan, karena firman-Mu berkata bahwa ketika mereka menaikkan doa kesepakatan, apa yang mereka ikat di dunia terikat di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bekerja. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak ini, ajar mereka bersepakat berdoa dalam kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang terdekat mereka. Dan biarlah mereka mengalami mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi hamba berdoa buat anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba akan mendukung pergumulan-pergumulan mereka dalam doa. Ketika kami bersepakat berdoa, kami percaya kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan.
nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan.
Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka
perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka. Sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan
memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak
mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.